Nah ini dia mekaniknya KRT Kediri, Mbah Nur atau Mbah Rokim biasa sebutannya, atau Pak Rokim. Beliau juga sebenarnya adalah guru SMK di salah satu SMK Kediri. Jadi mungkin ya untuk lebih jelas speknya langsung saja kita tanya ke ahlinya ahli. Intinya ini mas ya, Intinya core of ini. the core. Core of the core. Ya seperti itu. Ya. Mungkin sambil sebat ya Pak. Ya, monggo sempat tidur. Masalah. Asalnya dari mana, Mbah? Saya aslinya dari Jawa Tengah ya, kebetulan dari Semarang paling timur, bagian paling timur. Jadi saya ke sini merantau di merantau. Jawa Timur mas ya. Merantau di Jawa Timur. Dulu kuliah di UNP. Oh kuliah juga. Iya kuliah di UNP juga. Jadi anak kos lah dulu ya. Anak kos dulu. Ya. Mau memi. Ya, itu yang pernah saya lalui, makan mie dan makan yang nggak enak itu di kos-kosan. Ya biasa lah, anak kos-kosan juga anak perantauan juga seperti itu. Kok bisa hobi Mesin gitu. mesin Ya. gitu lah? Bisa kok larinya ke sini gitu. Padahal juga katanya kan ngulang di mana SMK, Iya. salah satu SMK Kediri lah. Jadi gini mas sebenarnya, saya itu apa ya, sudah mempunyai skill dan kemampuan atau mempunyai hobi itu dari sejak kecil. Jadi awet cilik iki mohon maaf ya, bahasanya sedikit campur enggak masalah ya. Jadi aku kecil iki wis dolanan sepeda mas. Jadi basicku ke SD, SMP, SMK, terus saya juga pernah bekerja di salah satu bengkel ya di Semarang juga. Terus habis itu kurang lebih 10 atau beberapa tahun lah ya pada waktu itu. Jadi kecil mas aku dolanan sepeda motor itu. Jadi dulu dulu aku diajari karo Pak Le. Oh, Pak Le. Ya, Pak Le iku ngajariku ora ning nggone standartan. Malah iki langsung ning racing. Lah dadi carane wong apa ya? Cara wong belajar wong anyaran iku kebingungan asline. Tetapi dari situ tak ambil hikmah karena jarine Pak Le pepatah ngene, mengatakan ngene. Wes to, kowe lek iso racing, kowe mesti iso standar. Kowe iso dandan patak, berarti iso dandan batak. Lah, akhirnya aku mengambil jalur seperti itu. Akhirnya aku tekuni setahap demi setahap, ibaratnya orang berjalan itu adalah selangkah demi selangkah. Seperti itu. Terus akhirnya terjadilah seperti ini gitu. Terus pertama kali buka bengkel KRT itu di mana? Ya. Pertama buka bengkel KRT itu nenggone nganu mas, apa ya? Nenggone dalanan lah, terase wong. Jadi dalane wong itu lagi bengkel ngono awale ngono. Jadi terus enek salah satu warga yang intinya bisa menolong saya pada waktu itu, dan alhamdulillah saya juga mau berterima kasih atas bantuan beliau, karena kalau misalnya tidak ada bantuan beliau mungkin saat ini saya belum bisa menjadi seperti ini gitu. Belum menjadi KRT mungkin menjadi seperti itu. Jadi ada tahapannya lah mas, seperti itu. Ya, KRT sendiri itu apa sih, Mbah? Kepanjangan dari KRT. Ya, jadi gini mas, itu kan dulu kan saya juga kebetulan punya anak buah waktu itu. Nah, sepeda saya itu kan kebetulan apa ya, suaranya kompliti, tapi saya enak digawe diketak nih saya penak. Nah, akhirnya bocah itu apa ya, ibaratnya anak buah lah ya seperti itu. Bisa menyimpulkan atau memberikan suatu nama kayak kompliti kayak enak. Soalnya suaranya kompliti tapi dikasih bisa penak. Ibaratnya corone sepeda itu rusak wis 80% segare matine tek ibaratnya ngono. Tapi kok isek penak diembul-embul digemplaki banter isek penak. Padahal iki ngoklok kabeh. Saat ini batangi isek Mas. Tak abadi. Sebenarnya tak abadi. Legendnya. Ya, wis pokoknya, dan ini juga sudah saya siapkan nanti di waktu yang akan datang setelah proyek-proyek sepeda-sepeda yang di sini selesai semua, nanti baru ganti punya saya sendiri gitu. Jadi dari transmisi, dari dan lain sebagainya sudah tak hitung semua. Intinya tinggal eksekusi aja, tapi tinggal nunggu waktu yang pas aja gitu aja. Asli dari Semarang ya Mas? Ya, Semarang Timur. Semarang Timur, Purwodadi ya? Ya, Purwodadi, tempatnya di Purwodadi. Pernah main ke Purwodadi Mas ya? Pernah. Mungkin ya langsung speknya ya, langsung tanya spek, mungkin saya langsung tanya spek tentang motor ini aja Mbak.
spek terkait tentang sepeda motor ini sebenarnya apa ya mas, dibilang full ya gak full, dibilang gak full, tapi ya semua main kabeh. Jadi gini mas, kalau saya pribadi saya bukan cenderung tipe kalau orang sing senenge gawe serba racingan dan lain sebagainya, tidak, karena kabeh itu ketika barang yang sing elek atau barang sing biasa ketika bisa dimaksimalkan, kenapa harus beli yang racing gitu kan. Toh lagian kan yang datang kan bukan kalangan dari kelas menengah ke atas, ya rata-rata kan menengah ke bawah kan mas. Jadi kan yo apa ya, intinya menyesuaikan budget lah aku dulu sih gitu lah. Terus di dalam scene ini apa sih yang dioprek sebenarnya ya, para mekanik yang di luar sana juga paham apa sih dioprek. Yang jelas ya ada transmisi, ada bandul, terus ada piston, cam, klep dan lain sebagainya, itu pasti. Cuman kan untuk hitung-hitungannya sendiri setiap mekanik mempunyai apa ya, hitungan atau rumus masing-masing. Jadi saya pribadi dolanan sepeda itu sirkulasinya koyo arek cilik mas. Sirkulasinya koyo arek cilik. Jadi contoh suatu misal ketika sampean di waktu kecil kan maknya kan gak langsung gawe mangkok gede kan, kan mangkok kecil gitu kan. Jadi sing sekiranya porsinya gawe sampean itu cukup. Seiring berjalannya waktu atau seiring bertambahnya usia, sampean kan akhirnya mangannya tambah akeh kan. Nah, lah begitu juga. Contoh suatu misal iki, mesin sing awalnya standar, digedek nih, kan seiring berjalannya waktu kan butuh yang namanya asumsi atau konsumsi bahan bakar yang seimbang. Nah, saiki lek gak diseimbang nih, nah terus mendah piye entayune kan gitu kan. Lah sing apa ya? Lah aku pribadi sebenarnya rumus sepeda motor kenceng larinya itu hanya ada tipe kali mas, di tiga macam lah aku dulu. Yang pertama adalah satu, transfer tenaga yang tidak berusut atau ngempos, ya kan. Dan yang kedua adalah di mana ruang bakar atau ruang kompresi beserta klep dan jajarannya itu enggak ada yang namanya kebocoran, ya kan? Kebocoran kompresi. Dan yang faktor yang paling mendongkrak, yang paling utama adalah atau yang paling terakhir yang bisa menghasilkan tenaga super dahsyat, yaitu di pengapian, ya, di pengapian. Ya, jadi pengapian itu adalah sumber faktor utama. Untuk dari pengapian sendiri itu nilainya berapa persen untuk mendongkrak mesin untuk larinya sesuai keinginan? Sesuai keinginan. Ya. Kalau saya pribadi sih 60-70%. Itu pengapian. Iya, itu pengapian. Kalau luar kayak bore up, ya, stroke up gitu. Iya. Soalnya kan para mekanik jelasnya di luar sana kan sudah tahu lah mas ya. Jadi cara nenggawe hitungan cc, mau dibuat langkah berapa, terus bore up berapa, diameter piston berapa, kan tak pikir semua mekanik sudah paham lah. Sudah ahli ya. Sudah ahli lah gitu kan. Cuman kan setiap mekanik nggak ada ciri khas. Ya, ada ciri khas sendiri lah. Ciri khas masing-masing. Ya, mungkin si A mempunyai ciri khas bisa oplos transmisi dengan bagus atau sempurna. Si B bisa bagian portek dan sebagainya. Akan tetapi kalau misalkan campur jadi satu, dipadu menjadi satu, akan menjadi yang sangat sempurna, sangat spektakuler. Nah, ini Pak, tolong sebutin speknya dari atas, ya mungkin sekilas atau terserah Mbak Rokim saja, mau sekilas atau full juga nggak apa-apa. Dan kita juga sharing ke teman-teman juga. Untuk dari atas sampai ke bawah ini speknya apa saja. Untuk klep ukurannya berapa? Kalau klep sendiri ini kita memakai diameter standar sih mas. Diameter standar bawaannya tiger. Ya. Cuma di papas saja ya, di sudut SS. Terus untuk kop sendiri ini malah apa ya, kebalikannya orang-orang sekarang. Kalau orang-orang sekarang itu memakai yang namanya kop Tiger atau Honda Tiger ataupun Mega Pro dan lain sebagainya. Kalau saya ini malah memakai yang namanya kope GL Black Engine. GL Black Engine. Ya, GL Black Engine ini ada ciri khasnya sendiri mas. Ya. Gitu. Terus untuk cam jelas sporting lah ya, jelas sporting. Terus perklep, ini perklep saya memakai yang racing mas, yang aftermarket ya? Ya seperti itu, aftermarket.
di online juga banyak. Ya, untuk busi sendiri mungkin setiap orang kan keinginnya masing-masing mas. Tapi kebetulan ini yang ownernya mintanya pakai bris, ya sudah kita beli bris lah. Ini kita kemarin beli bris itu 2 versi, yang satu untuk kayak nyoba hari-harian, kayak setting-settingan. Nanti kalau yang khusus ada sendiri mas. Gitu. Terus spesifikasi bandul, kalau bandul sih langkahnya nggak terlalu tinggi banget sih mas, hanya 68 saja, 68. Cuman sama balance saja, balance-nya presisi gitu aja, sudah nggak ada lainnya. Kalau shaker masih standar ya? Kalau shaker, diameter shaker masih standar, cuma oversize saja mas, nggak terlalu begitu gede-gede banget. Buat apa gede tapi misalnya hanya boros-boros doang gitu. Yang penting kan kita bisa memaksimalkan antara campuran udara dan bahan bakar itu bisa mencampur dengan baik gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin bandul tadi sudah disebutin, langkahnya 68. Ini juga ada tambahan sedikit transmisi. Oh transmisi ya? Ya, transmisi. Pakai apa atau ngoplos sendiri? Transmisi basicnya standar mas, standar Mega Pro. Cuman ya ada oprek-oprekan lah. Di gigi 1 hingga 5 itu ada oprek-oprekan. Ya pokoknya sesuai dengan request yang punya lah mas. Mintanya seperti apa, saya juga sebisa mungkin gawe senengnya hati ini konsumen gitu. Karena apa yo? Awake dhewe iku apa sih mas? Kan mesak gelem dikongkon. Oleh pepatah mengatakan kan raja adalah pembeli adalah raja. Kita sebagai yang penjual kita harus bisa memberikan sesuatu yang intinya menyenangkan di dalam hati gitu. Untuk nanti karbunya rencana pakai apa? Kebetulan kalau karbu pakai punya Ninja ukuran 28 mas, tapi sudah dirember menjadi 34. Oh, karbu standar juga. Iya, karbu standar juga. Kita nggak pakai yang racing karena ini kelasnya anak siswa ini. Oh, yang punya siswa. Untuk dari ketemu CC-nya nanti ketemu berapa kira-kira? Ini untuk CC nggak terlalu tinggi banget sebenarnya. Cuman sekitaran 215-an. 215. Berarti kelasnya masih standar juga. Iya, kelasnya masih standar. Cuman yang mendongkrak tenaga adalah di sini kuncinya. Oh iya. Di dalam sini. Kalau di sini sih mungkin banyak mekanik yang sudah tahu dan ada yang belum tahu juga, karena ini grab gearnya tuh carinya amat sangat sulit mas. Oh berarti yang spesial tuh di sini ya? Ya di dalam bagian kanan ini. Bagian kanan dan bagian transmisi saja. Ya. Kalau yang blockhead ini tak pikir biasa-biasa aja lah. Pakai yang paling oke atau yang paling diandalkan di tenaga power sini sama sini. Mungkin boleh disebutin sekilas saja. Apanya? Spesialnya itu di mana motor ini? Spesialnya ini tentu di pengapian. Tentu di pengapian. Kita pakai pengapian, kita nggak pakai yang racing banget. Jadi intinya ketika barang bawaan ori bisa dimaksimalkan lebih dari lebih, kenapa kita harus beli yang lebih bagus lagi gitu kan. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan yang punya sepeda motor ini mau pakai merek-merek lain sih tetap nggak masalah. Cuman kemarin dia sudah memutuskan bahwasanya memakai yang namanya CDI bawaan ori, nanti dibuat limitnya saja dan limitnya nanti bisa diatur sesuai dengan keinginan kita mau dibikin seperti apa. Saya mempunyai gebrakan terbaru mas, ini nantinya akan saya aplikasikan di sepeda motor saya nanti ya. Itu punya saya sendiri punyanya sendiri ya? Iya, enggak punya orang lain, karena apa ya mas, bukannya saya gimana karena ketika orang sudah wis kadung seneng, wis kadung jatuh cinta karo hobi kan mahal mas. Iya kan, mas yo piro-piro kan panggah dilakoni, panggah dintekno 10, 20, 30 itu sekiranya iso digoleki itu bagi kita seorang yang penghobi adalah murah. Tapi lek sing grundel yo sak jutai larang mas gitu. Jadi sudah tak sediakan nantinya gambaran sedikit saja nanti buat teman-teman yang ada di luar sana. Nanti pengapian saya nanti pakai sistem
seperti Honda lawas, Honda sang legendaris. Hondanya sang legendaris adalah Honda NSR. Dia memakai 2 chip dan nanti saya juga mempunyai 2 chip atau alias 2 CD. Tapi saya tambahkan satu lagi menjadi 3 dan itu lebih apa ya, kompatibel lah, lebih responsif. Dan alatnya sendiri kemarin sudah tercover semua mas, tinggal apa ya, tinggal nunggu hari lah sebenarnya gitu. Tinggal nunggu hari. Kira-kira untuk budget pelajar ya, menghabiskan berapa duit nih? Ini mas, ya total, maksudnya mesin doang lah? Mesin doang? Mesin saja. Kalau mesin doang ini, aduh kira mas ya, kira-kira ada sekitar 10 up atau mungkin 10 down. Kalau buat mesin sendiri sih nggak sampai 10 sih mas. Oh jangan. Nggak sampai 10. Tapi kalau maksud saya itu yang mesin ini mas. Ini sampai berapa kira? Budgetnya si owner bikin ini sih, kalau tak total ya 10 sih, kalau lebih sih dikit sih. Oh iya. Kalau 10 sih harganya tergantung permintaan. Iya, tergantung permintaan. Sebenarnya pada waktu awal lager bandul atau lager yang di dalam mesin ini tak sarankan pakai racing semua. Ternyata setelah tak kasih tahu harganya, dia angkat tangan, dia nggak mampu karena apa ya, terlalu bisa dikatakan mahal lah mas. Oh gitu. Karena lager racing ini adalah lager racing yang pilihan ini dari turun temurun mas, dari paman saya yang dulu mempelajariku, ya, yang mempelajariku di dunia racing. Seperti itu mas. Ini lakernya masih standar lah mas. Cuman ada sentuhan sedikit biar rasanya jerit gitu lah. Ibaratnya orang-orang racing gitu kan. Ya. Katanya kan kalau nggak hungat nggak hore kan gitu kan. Tapi budget 10 kayak kelihatan motor standar ya? Iya. Ya. Alasannya kenapa kok pengen tampil berbeda gitu? Beda gitu daripada kenapa nggak pengen ada ganjelan atau bagaimana, nggak pengen tinggi-tinggi? Gini mas, apa ya? Ya mungkin kabeh mekanik sih tahu lah alasannya kenapa dan kenapa nggak digasing dulu dan lain sebagainya. Karena gini, aku pribadi biyen niku ya sik mau tak balik meneh ning gone belajar ya. Aku belajaran iku diajari barang cilik tapi iso dimaksimalne maksimal mal. Iku seperti apa? Carane misalnya rontok setengah maksimal tapi iso nggih ngoyak power dengan kecepatan sekian itu koyo piye. Nah, ini juga semua sudah tak rencana tak susun dengan rapi, wis tak bikin matang-matang dari perbandingan transmisi, perbandingan grab gear, perbandingan dan lain sebagainya sudah tak hitung secara detail. Ada hitungannya sendiri. Iya. Tapi ini mungkin hanya untuk disetting saja. Yeah. Jadi udah nggak ikut, maksudnya nggak akan ikut liaran atau ikut drag resmi IDW seperti itu. Dulu kalau boleh cerita mas ya, ini kan juga ceritanya kan cita-cita yang tidak direstui orang tua ini. Oh, ya. Si ownernya. Si ownernya. Dulu ini rencana mau dibuat ikut resmi. Dibuat loh? Iya, siap. Dulu tuh mau diikutkan keresmian pada waktu itu. Setelah semua itu berbelanja, sudah tak hitungke sembarang lah. Dari mulai mengko perbandingan iki, perbandingan ini. Ternyata setelah ditiwancine wayahe perakitan, si owner yang punya sepeda ini tiba-tiba menggagalkan dengan alasan tidak direstui orang tua gitu. Akhirnya ya kita rubah mas. Wow, berarti kita rubah bikin lama perakitannya di situ. Ini sebenarnya sudah jadi dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya gitu. Tapi ya sih mau permintaan si owner pengen ini gitu ya biasa lah, wajar karena owner yang sekelas sekolah kan ya gitu-gitulah ya.
tapi dia mempunyai bisnis mas. Bisnisnya apa sih owner itu? Si owner itu punya apa ya, katanya kalau misalkan di hari weekend atau hari libur katanya nganter ke buah mas. Oh, Ya, bisa nganter buah. dikatakan. Ya, nah ini hasil dari buah. Oh, hasilnya Gitu. dari buah Ya, dibuat mainan kayak gini. Mainan. Ya tapi saya juga salut sih sama si yang punya, karena dia nggak apa ya minta sama orang tua, melainkan dia kerja sendiri, cari uang sendiri dan hasilnya dibuatkan seperti ini. Tapi kalau saya pribadi saya mengacungkan jempol 2 mas, super sekali karena lek rata-rata anak-anak saya ini kan biasanya pengennya instan mas, ya kan? Tapi gak gampang ini kan ya, tidak tahu prosesnya orang tua seperti apa, direwangi mepe boyok mas. Tinggal nyukupi kebutuhannya keluarga, ternyata anak isone ini tok kan yo bacot to mas. Iya. Dan si bocah iki sing dipeda iki tak akoni mas. Rimpen deh dolanan duit. Ning dhek gak dolanan wedokan mas. oh, Sedia setia kok ya. setia. Heeh. Kira-kira untuk mesinnya ini nyala atau sudah ready semuanya lah? Sudah. Sudah mas, ini tinggal naik aja masnya. Sudah tinggal naik ke rangka bu di sini. Ya kan? Dulu ini kan awalnya mau dibuat rangka potong, ternyata untung aja belum jadi. gitu. Tapi dulu sudah rencana mau dipotong. Tapi berhubung orang tua yang mendahului, ojo kayak ngono aneh gitu kan. Ya saya kira masih utuh dan ini maca apa ya mas? Standar lah. Standar ya paling kayak apa-apane ngono tok lah. Nek kempol kayak enek berarti mek job ngono tok. Paling tangi custom nanti. Jadi bisa buat referensi buat anak-anak STM atau Iya. SMK ya, Mbah ya. Ya bisa. Kalau anak-anak STM sih bisa menyesuaikan budget lah mas. Jadi saya kalau di sekolah itu nggak monoton harus setruk semene, sakmene atau burap sakmene, langkah sakmene, terus kam sakmene. Saya tidak pernah menyarankan seperti itu karena saiki tewas gede powere, tenagane kompresi ini gede dan lain sebagainya gede, tapi transfer tenaganya berusut lah, nggih opo mas. Akhirnya medikas pak, ngono kan. Ya mungkin bisa dibuat referensi buat teman-teman di luar sana. Jadi juga usah lah terpancang nih gede-gede, cilik lah. Yang penting itu caranya iso maksimal. Caranya iki sesine 200, misalnya 215 menjadi 220, musuhnya 250. Tapi dengan cc kecil, tapi iso nulup sing cc gede, kan ya luwih mantap ngono Mas Umi. Iya. Enggak usah terpancang dengan cc sing gede-gede, jangan. Boleh lah. Wong nggon dhewe sok ben iki malah sak ngisor iki piye? Monggo bakal. CC-nya Iya, cc ini sak ngisor iki. Jadi ora gitu gede-gede banget enggak. pakai Mega Pro. Mesinnya nano nanti mas. Oh, nano. Iya. Ada Campuran ya? Iya campuran. Ini juga nano mas. Oh, Bang. Iya. Ini counter sebelah kirinya punya T-Rap, terus counter punya Mega Pro, bla bla bla. Pokoknya nggak ada sing part-part sing misalnya set kumpul Tiger ataupun Mega Pro nggak. Iki nano rasanya pokoknya. Cara ibaratnya wong itu duwe loro komplikasi. Yes, komplit kabeh ning kene kan. Tapi gak loro tuh. Enggak. Ya lek sepeda motor banter, Mas. Tapi lek menungso kan juga ngitung dino to, Mas. Tinggal Ya. kita saja. Kenapa malah pengen bengkel neng Kediri? Orang pengen Sebenarnya neng Semarang kan, Semarang yo kotanya gede. Karena aku suka lebih apa Mas ya? Seneng karo tantangan terbaru. Saiki lah aku sukses ning gone apa jenenge? Lemahku dhewe ibaratnya. Kan ya wong manuk percaya wong duwe ngene-ngene, tapi lek sukses di kotanya orang lain kan luar biasa maksudku gitu loh Mas. Pengennya kayak gitu. Jadi ketika mbok enak ra enak wis tetep tak lakoni dengan enjoy, dengan happy. Nah, ini lokasinya bengkel di mana? Untuk lokasi sendiri ini buat teman-teman yang mungkin mau mampir ataupun mau menyervis sepeda motor, saya juga melayani servis standaran Mas. Jadi nggak monoton harus racing semua, enggak. Kalau misalkan mekanik kok sing diutamanya racing, tak pikir gak di duit Mas. Saya ingin gitu kok paling butuh duit dan jadi
saya standartan ya oke, terus semian juga oke, racing full ya juga oke. Touring Jadi juga, ya pokoknya KB tak iyani Mas. Enggak enak sing tak tolak karena kita menolak rezeki berarti kan kita menolak pemberian dari Yang Maha Kuasa gitu kan. Jadi sebenarnya dilakoni. Saya juga kemarin juga habis berup Vario 125 tak jadikan 150-an lah. Itu juga pakai berup, pakai terus juga buka jasa injeksi juga ya? iya injeksi semua ya bisa lah Mas. Sebenarnya nggak ada yang tak tolak lah. Sebenarnya nggak ada yang tak tolak. Pakai intinya selagi gaweane menungso aku tetap iso. Saya punya apa ya? Hati dalam arti ingin loh. Alah, mobil gaweane menungso, aku yo iso kan gitu. Saya mempunyai arti seperti itu. Ya, oke. Ya, mungkin gambaran saja buat teman-teman SMK atau pelajar yang ingin ngoprek motornya bisa langsung saja datang di KRT. Budget juga sesuai keinginan Anda, speknya juga sesuai keinginan Anda. Ya tapi yo delok-delok. Semisal sampean pengen ngene yo sesuaikan karo budget Anda. Lah, jarene wong Jawa Mas wong bakulan yo. Ya nek rego nek rupa. Ngono kan. Lek regone rontok larang yo rasane yo rontok enak ngono kan. Tapi lek regone ke bawah yo biasa-biasa aja. Yes pokoknya menyesuaikan budget lah Mas, pengennya piye, terus dibuat tarikan seperti apa. Bisa kok memaksimalkan tanpa bore up, tanpa bore stroke, tapi rasanya terus kayak touringan gawe tarikan panjang-panjang bisa kok. Bisa. Rata-rata sing mrene iki edaya apa? Rata-rata keluarga Honda. Keluarga Honda Mas. Khususnya CB, Tiger, Ya, pokoknya seperti itulah ya karena entah itu latar belakangku dulu di Honda ya Mas ya. Jadi yo pokoknya Honda. Ya sebenarnya ya gak menutup kemungkinan terus lainnya Honda apa gak diterima ya gak diterima, kabeh tak terima. Itu kan, tapi kan setiap mekanik mempunyai apa ya? Carane kemantepan diri. Aku Honda. Mungkin ke depannya pengen melu herek yang ada di Jawa Timur, Mbak, gambarannya. Semoga aja, harapan saya juga pengen ikut lah gitu. Yang saya ikutkan bukan apa ya, melainkan ini kan juga salah satu dari kegiatan olahraga, kan? Salah satu kegiatan olahraga. Jadi itu sekilas saja untuk motornya. Jadi kapan-kapan nanti kalau bedanya sudah ready mungkin bisa kabari Pak ya? Bisa nanti saya akan Nah, mungkin teman-teman juga penasaran dengan larinya atau bagaimana. Ya. Kalau soal lari sih KB tergantung joki Mas ya. Mas yo bantere peda koyo ibaratnya apa ya kayak jadi lanjaran ngono kan sih kayak dikendalikan tapi like make apa si joki tidak bisa membawanya dengan baik ya tetap nggak bisa begitu dengan enak gitu. Jadi biyen aku dikei wejangan atau apa ya welingan bahasa Jawa nih ngomong awakmu lek pengen dolanan sepeda yen iso aja sepeda sing nguasai awakmu tapi awakmu sing nguasai sepeda. Maksudnya kita yang bisa mengendalikan si mesin tersebut. Mas yo mesin itu jahat ganas ibaratnya ngono. Tapi yen iso awakmu sing mengendalikan si mesin atau engine. Aja sampai kowe sing dikendalini karo mesin. Lek sing dikendalini karo mesin, misalnya kita sing dikendalini karo mesin ya wis awake dhewe. Ya mungkin yang ketika Yang Maha Kuasa masih memberi panjang umur ya mungkin masih bisa hidup tapi kalau misalkan tidak ada harapan ya wis biasa laman gitu kan. Ibarat seperti itu. Ini bengkelnya bertempatan di Mojoroto gang berapa ini? Ini Mojoroto masih gang 8 Timur. Ya. Mungkin kalau ada yang mau mampir jangan mampir aja. Ya, Bisa di share lokasi sama teman-teman.
Mungkin itu saja Mbah dari saya. Ya, terima kasih Mas ya sudah mampir ke channel saya untuk bertanya-tanya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi dan lebih solid lagi dalam berimajinasi. Ini buat teman-teman mekanik yang ada di luar sana. Mudah-mudahan tetap diberikan kesemangatan dalam suatu berkarya. Jadi kita tidak saling menjatuhkan atau tidak saling menjegal. Tentunya kita tetap sama-sama mensupport salah satu sama lain. Kita bertukar ilmu juga nggak masalah. Kita berimajinasi. Toh ibaratnya lek jari pepatah Jawa mengatakan gini Mas. Pinter bener mbok pepek dhewe, goblok mbok pepek dhewe, tapi kan lek pinter gak dibagi-bagiin niku gak akan apa Mas ya? Berkembang. Enggak enek faedah lek kowe dolanan untuk belajar ngono. Jadi wong sedekah itu kan nggak harus pakai finansial. Kita bisa sedekah dengan kemampuan atau ilmu kita kan sudah sedekah yang lebih dari lebih gitu aja Mas. Yes. Mungkin sekian ya Mbah ya. Mungkin Ya, siap Mas. monggo kalau saran buat teman-teman atau pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana bagaimana? Buat teman-teman mekanik atau teman-teman apa? Jadi teman-teman yang pengen Oh. punya sepeda herek. Oh gitu. Siap. Oke. Buat teman-teman yang di luar sana, kalau toh misalkan mau bersilaturahmi, saya juga open. Kalau misalkan mau sekedar bertanya juga nggak masalah. Jadi saya itu tidak membatasi Mas. Ya terus terang saya tidak membatasi. Werene kudu nyervis, werene kudu dadani tidak. Gue pengen silaturahmi monggo karena gini Mas. Ngopi. Ya, Boleh, ngopi bareng boleh enggak. Saya tidak ada batasan-batasan seperti itu. Jadi semakin banyak teman maka semakin banyak rezeki, itu adalah slogan saya Mas. Itu seperti itu. Jadi cuma nanti sebelum teman-teman mau datang ke sini alangkah baiknya bertanya dulu karena saya hari-hari ini sering di sekolahan Mas, terus terang. Jadi di sekolahan saya juga intinya kayak orang repot gitulah ya, tapi tetap ya nggak repot-repot banget ya, masih bisa dilonggarkan lah gitu. Jadi nanti bisa sharing bersama terkait tentang dunia otomotif seperti apa sih, terus otomotif yang akan datang upgrading di sini nanti kita bisa bahas secara bersama teman-teman yang ada di sini, nanti kita ngopi-ngopi bareng seperti itu. Oke. Salam langsung ya, tutup. Mungkin ada yang mau disampaikan. Tutup. Oke, mungkin itu saja. Tetap semangat dalam suatu berkarya. Salam kuku ireng dan salam metal. Pokoknya salam solidarity and forever gitu juga nggak masalah ya. Karena wong mesin kan yo jero garing ngono lek salam solidarity and forever berarti kan pernah nenggone suatu komunitas. Iya. And forever gitu Mas. Ya saya biasanya juga seperti itu. Ya, dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.